Berpenduduk mayoritas Muslim, masjid merupakan salah satu ruang publik vital di Kota Malang. Tercatat, per tahun 2022 ada 704 masjid yang tersebar di seluruh kota. Masjid Agung Jamek adalah yang tertua di Kota Malang. Dibangun pada akhir tahun 1800-an, masjid ini berdiri di atas tanah Guberniemen seluas 3.000 meter persegi. Dibangun dalam 2 tahap, masjid ini selesai dibangun pada tahun 1903. Memiliki bentuk bangunan yang khas, masjid ini memiliki bentuk struktur baja persegi dengan atap tajuk. Kota Malang dan segala historisnya diresmikan sebagai sebuah kota praja oleh Hindia Belanda pada tahun 1914. Kota ini dibangun atas dasar undang desentralisasi yang dikeluarkan pada masa kolonial. Seperti halnya kota-kota desentralisasi lain di Tanah Jawa, desain pusat Kota Malang terdiri dari gedung pertunjukan, balai pertemuan, kemudian menara air, hingga alun-alun serta rumah ibadah. Bicara mengenai rumah ibadah, di Kota Malang ada 2 tempat beragama yang bisa kita jumpai di pusat kota, yakni Gereja Immanuel serta Masjid Agung Jamek, Kota Malang. Sama-sama berumur panjang, keduanya menyimpan banyak sejarah. Dalam kesempatan kali ini, Overhype mengulas dalam segala hal tentang Masjid Agung Jamek, mulai dari sejarah hingga arsitektur. Saya Aldo Syaherul, selamat datang di Kapita Selekta. Masjid Agung Jamek dibangun pada sekitar abad ke-18 oleh para ulama dan tokoh masyarakat Muslim Kota Malang. Salah satu yang terlibat adalah Bupati Malang keempat, yaitu Raden Adipati Suryo Diningrat. Seperti yang dikatakan Kepala Takmir, Masjid Agung Jamek sendiri memiliki prasasti yang berisi sejarah dari Masjid Jamek. Prasasti tersebut menggunakan bahasa Jawa dan ditulis menggunakan tulisan Arab. Prasasti ini ditempatkan di bagian atas tembok Masjid Jamek, lurus dengan tempat imam atau mihrab masjid, dan dapat dilihat oleh siapa saja di dalam Masjid Jamek. Arsitektur Masjid Jamek masih mempertahankan aksen lawasnya. Pada wilayah dalam masjid, masih terasa jelas bahwa nuansa Jawa yang dipadukan dengan nuansa Arab tersirat dari interior yang dihadirkan. Sedangkan pada wilayah luar, dengan melihatnya saja sudah terlihat kemegahan dari masjid ini. Kemudian, cat putih di tembok dengan perpaduan cat warna hijau menghadirkan kesan yang sangat suci. Ketinggian lantai masjid dibuat lebih tinggi kurang lebih 105 cm dari jalan besar untuk menunjukkan perbedaan kesakralan dari orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang sedang berada di jalanan. Ada bentuknya macam bentuk lama. Kami hanya beberapa waktu itu renovasi itu dulu ada rencana untuk kami bongkar sama ulama-ulama Malang itu tidak boleh. Jangan diudik-udik yang di dalam itu. Jangan dirubah-rubah. Dan setiap tiang yang ada di dalam itu, semuanya kayunya itu kayu utuh satu. Tidak ada sambungannya. Tak hanya prasasti dan arsitektur yang menarik, konon di Masjid Jamek juga terdapat makam pemuka agama di area lingkungan. Makam tersebut terletak pada wilayah luar Masjid Jamek, tepatnya pada bawah jendela yang berada di dekat mimbar imam. Para keluarganya bupati itu, tapi sebagian dulu atas kemauan beliau itu udah banyak ini dipindahkan, mungkin ada 2 mungkin aja. Dan selalu ke Jamek saya, bisa di sekitar sini, bisa ke Nur di Jagalan itu, gitu. Nggak selalu ke Jamek. Lagi lewat sini, saya mampir gitu. Tempatnya di tengah-tengah, terus luas, dingin di sini. Betul. Menurut artikel yang tertulis di website resmi Masjid Jamek, di Jawa Timur terdapat 3 masjid yang memiliki karisma dan karomah tersendiri, yaitu Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan, dan Masjid Agung Jamek Malang. Masjid di Indonesia itu yang punya karomah itu ada di Jawa Timur. Itu kalau menurut saya itu ada 3. Satu itu Masjid Ampel, yang kedua Masjid Agung Jamek Malang, yang kedua Masjid Jamek Pasuruan. Karomah adalah anugerah dari Allah yang dapat kita rasakan pada saat-saat tertentu.
seperti masuk ke dalam masjid, mengunjungi makam para wali, atau seperti saat kita melakukan sungkeman ketika hari raya. Kata karomah diambil dari bahasa Arab yang berarti kemuliaan atau kehormatan. Namun, di KBBI tidak terdapat kata karomah, hanya terdapat kata keramat yang telah diadaptasi dari kata karomah. Di kekaromahan itu ada rasa gitu nih. Kalau kata bahasa orang Cina itu ada yoninya. Jadi orang itu masuk ke dalam masjid itu lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan masjid-masjid baru. Baru itu ya seperti masuk, tidak ada rasa. Tapi kalau masjid ini, masjid Ampel, masjid itu lain. Auranya masjid itu lain kepada jamaah itu. Kalau masjid jami itu, setiap masjid jami ini semua daerah utama yang di dalam itu begitu sudah. Itu ada rasa. Ya pendingin, terus ada rasa tawadu, hormat kepada masjid. Oh, enggak ada, Mas. Enggak ada. Sama aja. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Kalau doa itu kan ya di waktu-waktu yang mustajab lah, yang insya Allah akan digabungkan sama Allah. Tidak selalu di mana di Mekah, kecuali di Masjidil Haram sama Nabawi. Saya tenang di sini. Kan kalau masjid biasanya dibuka kita terus rame gitu. Ini kebetulan kenapa kok hari ini agak dingin sepi gitu Mas. Enggak. Iya, sama saja sih menurut saya gitu. Saya Mengulas sejarah 300 tahun emang gak ada habisnya. Seperti Masjid Jami ini, yang dibangun dari sekitar 1900-an pasti menyimpan banyak cerita. Mulai dari filosofi bangunan yang dibikin lebih tinggi dari jalanan raya, perpaduan warna, hingga karomah dari seluruh area masjid. Gak heran bila jamaah dari Masjid Jami tak hanya dari kota Malang, tentu saja dari kota-kota sekitar kota Malang. Begitu saja episode Kapital Selekta kali ini. Saya Aldo Zahirul, sampai jumpa lagi.